Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Coba lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sajwa di hati, sajwa di mata, sajwa di tangannya. Masya Allah. Oh iya, mantap. Baiklah, hari ini anak-anak ibu semuanya belajar sama Ibu Ica. Kita belajar tentang mari kenali hewan di sekitar kita. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa belajar dengan tenang, nyaman, dan berdoanya dipimpin oleh Syifa, ketua kelas. Silakan kepada Syifa, pimpin doanya. Wah, alhamdulillah. Udah selesai kita berdoa. Selanjutnya ibu mau ngecek kehadiran nih. Nah, di kelas ini semuanya hadir? Hadir ya. Ini ada berapa orang nih? Nah, hadir semuanya ya. Nggak ada yang tidak hadir. Selanjutnya ibu minta anak-anak ibu cek di bangku mejanya, di bawah, di samping, apakah ada sampah atau masih ada yang kurang rapi kursinya. Silakan dicek. Kalau ada sampah silakan diambil biar kita nyaman belajarnya. Silakan dicek ada. Oke, sebelum kita mulai belajar, udah ada sampahnya. Silakan dibuang. Udah siap semuanya? Nah, sebelum kita belajar, ibu ada satu ice breaking. Tahu ice breaking? Tapi ice breakingnya biasa-biasa aja. Tapi yang bikin anak-anak ibu semangat harusnya ya. Coba kalau ibu bilang tepuk satu, semuanya tepuk satu tapi bilangnya oke. Yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Oke, yes dulu ya. Tepuk satu, yes. Nah gitu ya. Ini pintar semuanya ya. Tepuk dua, oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Oke, sekali lagi ibu coba ulang. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Oke, alhamdulillah semangat semuanya ya. Jadi hari ini ibu mau ngajak anak-anak ibu belajar tentang hewan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya ibu mau nanya dulu nih, anak-anak ibu di sekitar rumahnya ada hewan apa aja? Semut? Coba ini, siapa namanya? Fiona. Ada hewan apa di rumah Fiona? Kucing, anjing, ayam. Siapa lagi yang mau jawab? Ini siapa tadi namanya? Alesa. Hewan apa yang ada di rumah Alesa? Kucing. Anjing. Suka kucing Alesa? Ayam. Ada ayam juga di belakang rumah. Tadi anak-anak ibu udah jawab ada hewan-hewan yang ada di sekitar rumah. Di sekitar rumah ada anjing, kucing, ayam. Ini coba kita sama-sama simak video ini. Ada hewan yang di sekitar rumah kita.
Nah, ini ada kucing. Ada cicak. Cicak ini di mana dia tinggalnya? Di mana dia merayap? Di dinding. Ya, di dinding kan? Kalau cicak ini dia berjalan dengan cara merayap. Merayap kan? Nah, ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini dia bergerak dengan cara terbang. Di mana biasanya kupu-kupu ini? Di bunga-bunga gitu kan? Terus semut. Semut nih termasuk hewan paling kecil dia. Tikus ini termasuk hewan yang hidup di darat. Di darat. Kalau yang hidup di air apa contohnya? Kalau yang hidup di udara? Kupu-kupu bisa. Apalagi contohnya yang lain? Burung. Nah, kita belajar tentang ragam hewan yang ada di sekitar kita. Jadi nanti Ibu tujuan pembelajarannya mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar. Kalau yang tak hidup itu contohnya apa? Kursi, meja, itu kan nggak bisa bergerak ya. Kalau yang hidup itu contohnya ya bunga, terus hewan-hewan. Kemudian membedakan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya tadi kalau cicak, ciri-cirinya apa? Merayap di dinding. Oke, pintar. Oke. Yang terakhir tujuan pembelajarannya adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan jenis dan tempat hidupnya. Kalau di air tadi contohnya ikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Ada hewan apa saja di sekitarmu? Nah, yang pertama itu kita coba lihat berdasarkan tempat hidup hewan. Yang pertama, hewan yang ada di darat. Contohnya apa? Kucing, gajah. Ya, kalau gajah ini nggak ada di sekitar kita kan? Dia adanya di mana? Di kebun binatang ya. Ada yang pernah lihat gajah secara langsung? Di Bukit Tinggi ada yang pernah ke Bukit Tinggi? Pernah ke kebun binatang? Ada lihat gajah? Sama apa tuh yang harimau? Pernah kan? Nah, yang di kaca tuh kan? Selanjutnya hewan yang ada di air. Contohnya ikan. Terus udang. Nah, ini juga jarang kita lihat nih, cuma lihat di HP. Nah, ini ikan sering kita makan kan, di Padang nih banyak ikan di laut. Kemudian hewan yang ada di udara, contohnya burung dan nah, kemudian ada hewan yang hidup di dua alam, contohnya katak tuh bisa hidup di darat dan di air. Kalau burung bisa nggak? Nggak bisa. Oke, yang kedua berdasarkan ciri tubuh dan cara bergerak. Nah, hewan itu memiliki tubuh yang disesuaikan dengan cara hidupnya. Nah, yang pertama itu ada hewan yang hidup dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Contohnya tadi? Kambing. Ya, kita coba lihat contohnya. Ini. Kalau sapi. Sapi dia berjalan dia. Nah, ini berjalan. Kalau yang melompat, apa yang bisa melompat? Kelinci. Kelinci bisa. Nah, itu. Ya, ini sapi. Kemudian hewan di air berenang dengan sirip. Contohnya ini, kita lihat videonya. Nah, ya ini. Ada yang punya akuarium di rumah? Ada? Punya akuarium. Ada ikan apa? Nggak tahu. Ikan kan banyak macam ikan tuh. Ikan cupang ya, ikan nila. Nah, itu kalau ikan-ikan tuh dia bergerak dengan cara berenang di air. Menggunakan sirip. Nah, oke. Ini ingatkan ya, nanti Ibu ada tugas kelompok, nanti anak-anak Ibu tulis tuh. Kemudian hewan yang hidup di udara dengan sayap. Nah, kalau hidup di udara dengan sayap apa sirip? Sayap. Nah, ini contohnya ya. Burung.
manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama itu sebagai makanan ya, yang kita makan sehari-hari kan, anak-anak ibu kan sering makan ayam, ikan. Yang kedua sebagai sebagai hewan peliharaan. Misalnya tadi yang melihara kucing, ada burung, ada kelinci, kemudian membantu pekerjaan. Ada yang lihat sawah di sini. Ada yang lihat sawah. Itu tuh kan ada yang pakai kerbau untuk membajak sawahnya kan? Pernah lihat? Kemudian ada yang menghasilkan bahan bermanfaat. Misalnya lebah itu menghasilkan madu. Ada yang suka madu di sini? Nah, itu ya. Oke, nah ibu mau membagi kelompok anak-anak ibu. Ini kelompok 1 berempat. Terus ini kelompok 2 bertiga. Ini kelompok 3 bertiga ya. Ini soal-soalnya. Jadi nanti diisi, bikin nama kelompoknya kelompok 1 di sini, terus nama orangnya ya, nama lengkap. Nah, ini lanjut. Ya, bikin nama kelompok 2 di sini. Terus 1, 2, 3 anggotanya siapa aja ya. Nih. Nama kelompok 3. Nah, terus 1, 2, 3. Kerjasama ya. Ibu minta kerjasamanya sesama. Nah, terus dia juga makan beras kan, pur. Ya, ikan hidupnya di mana? Makanannya apa? Misalnya makanannya cacing kan, orang sering mancing pakai cacing umpan. Nah, ada yang udah siap? Belum? Bisa. Bisa? Ya udah siap. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Kita minta kita mulai presentasi hasil kelompoknya. Jadi kan anak-anak ibu udah siap nih kerjasamanya. Jadi ibu minta masing-masing perwakilan kelompok tampil menjelaskan hasil kerjasamanya. Dimulai dari kelompok 2. Nah, siapa yang mau tampil? Ini Syifa aja, ya. Jawabnya ya ke depan. Salam. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Syifa, Alesa dan Atul. Soal pertama, amatilah gambar hewan pada flashcard yang diterima, lalu istilah tabel berikut. Nama hewan, ayam. Tempat hidup di darat. Cara bergerak berjalan. Betul? Cara bergeraknya berjalan ayam? Betul ya? Jenis makanan nasi sisa, beras. Kucing. Tempat hidup di darat.
Cara bergerak, berjalan, berlari. Jenis makanan, ikan, nasi, dan pelet. Nama hewan sapi, tempat hidup di darat. Cara bergerak, berjalan, lari, dan melompat. Jenis makanan rumput. Nama hewan katak. Tempat hidup di dua alam. Cara bergerak, melompat. Jenis makanan lalat atau serangga. Lanjut ke soal nomor 4 aja. Kalau Yang ini, yang D. menyimpulkan jawaban. Contoh hewan yang hidup di darat, sapi, ayam, kucing, kambing. Contoh hewan yang hidup di air, ikan, udara, paus. Contoh hewan yang hidup di dua alam adalah katak dan buaya. Contoh hewan yang hidup di udara adalah burung dan kupu-kupu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Lanjut. Yang kedua tampil kelompok 3. Siapa yang mau tampil? Ayo. Oh iya. Kelompok 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, anggota Nafla Anaya Nazli Fiona Valencia Chandani Akila Al-Zahra. Oke. Lanjut, sebut aja ini. Baca aja soal nomor 3. Kelompok hewan-hewan tersebut berdasarkan tempat hidup. Yang jawab: di darat sapi, di air ikan, di udara burung. Oke. Dah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, nih. Bentar ya. Nah, lanjut kelompok 1 lagi. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 beranggotakan Tianka, Aquina, Fiona, dan Aira. Amatilah gambar hewan pada flashcard yang diterima, lalu isilah tabel berikut. Nama hewan, ikan, tempat hidup, air atau laut, cara bergerak menggunakan sirip, jenis makanan, pelet ikan. Yang kedua, udang, tempat hidupnya air atau laut, cara bergerak melompat, jenis makanan ikan kecil. Yang ketiga, kambing, tempat hidup darat, cara bergerak jalan, jenis makanan rumput. Yang keempat, ayam, tempat hidup darat, cara bergerak berjalan, jenis makanan nasi sisa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, semuanya sudah tampil tadi ya tentang soal-soal yang udah Ibu kasih. Ini kan lembar kerja peserta didik untuk nanti menjawab 4 soal yang udah Ibu kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau anak-anak Ibu kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Itu tentang ragam jenis hewan yang ada di sekitar kita. Kita ulang lagi. Yang pertama tadi itu ada hewan yang hidup di darat. Contohnya ada ikan, kucing. Nah, itu dengan cara bergeraknya dengan cara berjalan. Nah, terus yang kedua hewan yang hidup di air. Contohnya ikan, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Kemudian yang ketiga hewan yang hidup di udara. Contohnya burung. Nah, dia bergerak dengan sayap. Kemudian ada hewan yang hidup di dua alam. Contohnya
kata atau kodok. Iya, oke. Nah, baiklah, mungkin hari ini sekian pembelajaran kita. Oh iya, Ibu ada apa namanya ya, reward untuk anak-anak Ibu yang sudah mau belajar sama Ibu hari ini. Nah, Ibu kasih reward. Terima ya. Ibu lihat dulu cukup atau tidak. Ya. Ya. Ingat nama Ibu tadi. Ibu Ija. Oh, ini cukupnya segini. Nah, maaf ya. Dah. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.